intinya gini lagi, intinya Elon Musk tuh nggak terima gitu bahwa dia tuh udah susah-susah memimpin Doge, memotong-potong anggaran, pemerintahnya Donald Trump malah mau menggolkan undang-undang gitu ya, yang memberikan legitimasi supaya Donald Trump bisa foya-foya. Bener nggak sih foya-foya? Ya tergantung cara memandang ya, karena kalau menurut Donald Trump kalau itu undang-undang itu goal, itu akan memberikan dampak ekonomi growth. Dan ekonomi growth nanti akan memberikan pemasukan gitu. Salah satu ancaman Donald Trump adalah bahwa dia mau menginvestigasi bisnis-bisnisnya Elon Musk itu, bahkan mengancam mau memutuskan kontrak Elon Musk. Elon Musk kan tersinggung gitu. Jadi Elon Musk tersinggung, ya udah kalau putusin kontrak ya putusin aja gitu. Kalau gitu project-project pemerintah yang gue punya juga akan gue grounded gitu. Mengangkut astronot ke International Space Station, ada di luar angkasa. Ya saat ini ya paling nggak yang bisa mengangkut di Amerika itu ya cuman SpaceX gitu. Paling nggak kalau ada pesaing-pesaingnya mesin dialihkan masih akan jauh gitu ya. Hai guys, bulan madu Elon Musk sama Donald Trump udah selesai. Jadi yang kita tahu bahwa Elon Musk adalah kayaknya diehardnya Donald Trump pada saat itu ya. Pada saat pemilu 2024 yang lalu ya. Jadi pada saat konvensi Partai Republik secara resmi mengumumkan bahwa Donald Trump adalah merupakan kandidat calon presiden dari Partai Republik gitu ya. Pada saat itu juga Elon Musk mengumumkan bahwa dia mengendorse si Donald Trump ini untuk menjadi presiden, untuk memenangkan pemilu menjadi presiden di tahun 2024. Jadi kayaknya Elon Musk yang tadinya pandangan politiknya itu Demokrat, jadi dia udah bergeser ke kanan dan menjadi sebenarnya dia masih liberal ya, tapi ya dia menjadi pro Donald Trump gitulah. Kenapa ya? Karena dia pikir bahwa Donald Trump itu nanti bisa membawa angin perubahan gitu ya, terutama free of speech gitu ya. Kita tahu bahwa kayaknya Donald Trump pada saat itu dimusuhin oleh semua media-media, terutama media mainstream gitu. Sehingga ini sepertinya ini juga adalah hal yang utama ya, kenapa sih kemudian Elon Musk memutuskan untuk membeli Twitter per tahun 2022 lalu gitu. Yang menghebohkan itu. Jadi Twitter itu dibeli oleh Elon Musk, terus kemudian semua sahamnya dibeli, terus kemudian go private. Dahsyat kan, dahsyat gitu, duitnya banyak banget. Anyway, jadi awal mula perselisihan itu adalah karena mereka itu baik Donald Trump maupun Elon Musk gitu ya, sehingga mereka menjadi saling serang gitu di media terutama ya. Di media masing-masing gitu ya, itu adalah karena masing-masing itu kayaknya merasa terkhianati gitu. Tapi memang semuanya dimulai dari Elon Musk sepertinya. Jadi Elon Musk lebih merasa terkhianati. Kenapa? Karena salah satu yang ada di kepalanya Elon Musk itu adalah bahwa dia mengharapkan Donald Trump itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya deregulatif, memangkas birokrasi, dan rampingkan inefisiensi gitu. Jadi melakukan penghematan ya. Ini sudah dilakukan gitu dengan diangkatnya Elon Musk menjadi kepala dari Department of Government Efficiency atau yang dikenal dengan Doge gitu. Namanya Doge, nama sama dengan meme coin yang dikeluarin sama, bukan yang dikeluarin, yang di-endorse sama Elon Musk gitu ya. Dulu kan sempat juga digoreng sama Elon Musk gitu, jika dia bilang, wah dia bilang dengan Doge bisa beli Tesla dan sebagainya gitu, sehingga banyak orang yang ketipu. Dia penipu juga berarti. Ya enggak juga sih, ini istilah tipu atau menipu dalam hal koin atau cryptocurrency itu dalam tanda kutip ini legal. Jadi kalau lu bocos ya itu salah lu sendiri gitu. Kalau lu istilahnya ketipu ya itu istilah lu sendiri gitu, lu gak bisa nyalain orang-orang gitu. Anyway, kenapa kita jadi ngantor koin ya? Balik lagi tadi. Jadi Elon Musk ini merasa bahwa ternyata banyak inefisiensi yang membuat sebenarnya pemerintah itu mengeluarkan duit dalam hal yang nggak perlu. Misalkan ditemukan bahwa ada orang yang sebetulnya sudah tidak bekerja tapi masih digaji. Atau ada yayasan-yayasan gitu kayak USAID gitu ya, yang ternyata mengelola uang yang sangat besar untuk menyumbang hal-hal yang tidak langsung memberi keuntungan kepada pemerintah Amerika, tapi lebih membawa keuntungan kepada partisan-partisan tertentu. Dalam lawan politiknya Donald Trump ya pada saat itu. Nah, jadi
dibuatlah Department of Government Efficiency ini yang tujuannya adalah untuk mengefisiensikan anggaran sebenarnya, atau budget gitu kalau bahasa Amerikanya. Nah, pada saat pertama-tama dibuat itu Elon Musk itu sudah menjanjikan dia bisa memotong budget atau menghemat anggaran sampai 2 triliun. 2 triliun dolar loh guys. Jadi nggak ngomong rupiah nih, tapi ngomongin 2 triliun dolar. Jadi kalau di rupiah ya dikaliin aja 2 triliun dolar kali 16.500. Gede banget ya. Anyway, balik lagi. Terus kemudian dia bilang, oh targetnya turun jadi 1 triliun, dan kemudian yang terrealisasi sekitar ya 150 miliar dolar. 150 miliar dolar ini masih gede banget ya. Kalau di rupiah itu masih sekitar 2.500 triliun lebih. Dasar kan? Nah, jadi dia tuh merasa bahwa utang pemerintah itu sudah sangat gede. Jadi harus dilakukan penghematan. Nah, di tengah-tengah usaha penghematan ini tiba-tiba Donald Trump, bukan tiba-tiba juga ya, ya mungkin tiba-tiba itu nggak tiba-tiba ya. Ya pokoknya tanpa sepengetahuannya Elon Musk itu tiba-tiba dia mengeluarkan rancangan undang-undang. Memang undang-undang ini adalah undang-undang anggaran gitu ya. Jadi ini adalah undang-undang rekonsiliasi anggaran yang merespon resolusi anggaran yang sudah diresmikan sebelumnya oleh DPR sama Kongres gitu ya. Bahwa di sini itu dari hasil analisa yang dilakukan oleh Congressional Budget Office, yaitu adalah suatu lembaga yang memang kerjanya adalah untuk membantu anggota-anggota Kongres untuk menganalisa setiap rancangan undang-undang atau kebijakan yang berhubungan dengan budget atau anggaran gitu. Budget atau anggaran itu adalah kebijakan fiskal. Gitu. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemasukan negara, yang berkaitan dengan pengeluaran negara, dan biasanya itu nanti berkaitan juga dengan utang dan turunannya. Jadi gampangnya kebijakan fiskal itu adalah dari mana pemerintah akan menghasilkan duit, terus kemana duit itu akan di-spend, terus apakah spend yang akan dikeluarkan itu sesuai dengan penghasilannya atau enggak. Kalau nggak sesuai maka harus ada ditutup dengan utang. Dan kayak gitu. Nah, dari analisis yang dikeluarkan oleh CBO ini, Congressional Budget Office ini, ternyata angkanya itu mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, jadi dari 2025 sampai dengan 2034, itu nanti utang pemerintah itu akan bertambah. Jadi utang pemerintah itu dalam arti gini, utang pemerintah itu terjadi karena defisit. Defisit itu terjadi karena apa? Karena pemasukan pemerintah itu lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Sehingga supaya pemerintahan tetap jalan, maka ditutup oleh utang. Jadi dalam 10 tahun ke depan itu defisit yang nanti akan mengakibatkan adanya utang tambahan gitu ya. Itu akan bertambah sekitar 2,4 triliun dolar dalam 10 tahun. Dengan resiko 2,4 triliun US dollar dengan skenario dinamis, artinya dengan skenario pertumbuhan ekonomi yang akan bertambah sekitar 0,8% dari perkiraannya sekarang, atau defisitnya akan menjadi sekitar 3,8 triliun dolar Amerika apabila skenario-nya konservatif. Artinya dengan skenario pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 8%. Artinya kebijakan rancangan undang-undang ini tidak menambah economic growth. Belibet banget bahasanya. Lo pasti pusing. Jadi gini aja deh. Intinya adalah bahwa kalau undang-undang ini diundangkan gitu ya, digolkan, maka pemerintah Amerika itu justified gitu ya untuk membelanjakan lebih banyak daripada pendapatannya gitu. Jadi akan lebih besar pasak daripada tiang. Salah nggak? Ya relatif sih, salah bener atau enggak gitu ya. Tapi yang menjadi concernnya Elon Musk adalah bahwa saat ini utang pemerintah itu sudah 36,2 triliun. 36,2 triliun US dollar. Jadi ini sudah sekitar 99% dari GDP atau Gross Domestic Product. Dari GDP loh guys, bukan dari budgeting ya, bukan dari APBN-nya mereka. Bukan dari budget mereka, bukan dari anggaran mereka. Nah, jadi kalau misalkan kebijakan ini dilakukan, angka 99% nilai utang ini nanti pada saat tahun 2059 itu kan jawaban sampai 2059. Itu nanti dengan skenario dinamis saja itu udah akan menjadi 162% dari GDP. Atau kalau pertumbuhan ekonominya ternyata tidak terjadi, atau dengan average perkiraan cuma sekitar seperti rate yang ada sekarang, itu menjadi sekitar 172% GDP gitu. Jadi yang membuat Elon Musk dongkolnya adalah utang pemerintah ini bukannya mengecil gitu, tapi malah menggunung menjadi semakin tinggi. Khawatir nggak sih? Ya khawatir lah.
Karena suatu saat kalau utangnya tinggi-tinggi tuh nanti udah susah lagi balikinnya. Padahal itu dengan suku bunga cuma 3,5% loh. Government treasury apa namanya interestnya itu. Jadi intinya si Elon Musk nggak terima lah, dia udah capek-capek dia potong-potong duit anggarannya dia itu tiba-tiba pemerintah mau menggolkan rancangan undang-undang yang membolehkan anggarannya itu defisit, kemudian membuka pagu utangnya itu supaya pemerintah bisa utang itu sekitar 4 triliun sampai 5 triliun dolar. Ya defisitnya rencananya sih cuma sampai sekitar 3,8 triliun ya kalau tadi skenario-nya adalah konservatif, tapi utangnya masih dibuka lebih dari itu. Kenapa? Karena buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak, supaya tidak terjadi gagal bayar. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin defisit anggaran gitu, terus sebetulnya artinya apa sih? Tadi yang gue jelasin defisit anggaran itu adalah artinya bahwa penerimaan pemerintah, biasanya penerimaan pemerintah itu dari pajak gitu ya, gampangnya dari pajak lah. Penerimaan pemerintah itu gampangnya dari pajak. Jadi pajak itu adalah pajak pendapatan gitu ya, ada pajak tarif import gitu ya, kayak yang sekarang lagi dilakukan dengan tarif 10% dari barang-barang dari seluruh dunia, dan ada penghasilan-penghasilan yang lain. Gitu. Intinya adalah itu biasanya pajak itu dari penghasilan. Penghasilan itu datang dari perputaran ekonomi. Nah pengeluaran ya pengeluaran itu spending ya, spending itu banyak gitu. Bayar gaji pemerintah dan buat bayar project ini, project ini, project ini. Kalau itu pasti lo udah tahu. Nah ini nggak cucuk guys. Jadi setiap tahun itu kalau melihat angkanya ini gitu ya, kalau misalkan dalam 10 tahun itu nanti akan ada defisit sekitar 2,4 gitu ya, tapi Elon Musk melihatkan jadi 2,5 sampai 3,8 gitu ya. Jadi kira-kira dalam setiap tahun itu akan ada defisit sekitar 300 miliar dolar setiap tahunnya. Nah ini yang Elon Musk pertanyakan, ini kalau gini terus lama Amerika bisa bangkrut. Dan kenapa sih boros-boros gini? Nah, breakdown, sebetulnya ini bisa dikurangin gitu ya. Dampaknya itu apabila ada beberapa perubahan dalam rancangan undang-undang ini. Jadi misalkan yang menurut Elon itu harus dirubah itu adalah tidak perlu ada pengeluaran baru dalam hal departemen pertahanan gitu yang sampai 150 miliar atau pengeluaran tambahan untuk keamanan perbatasan 140 miliar gitu. Atau tidak perlu memperpanjang potongan pajak, undang-undang potongan pajaknya Trump yang sudah diberlakukan dari tahun 2017 dan seharusnya akan berakhir di tahun 2025 nanti. Dan ini ternyata angkanya gede banget, akan mengaruhi anggaran dalam 10 tahun ke depan itu sampai 3,7 triliun. Intinya gini lagi, intinya Elon Musk tuh nggak terima gitu bahwa dia tuh udah susah-susah memimpin Doge, memotong-potong anggaran, pemerintahnya Donald Trump malah mau menggolkan undang-undang gitu ya, yang memberikan legitimasi supaya Donald Trump bisa foya-foya. Bener nggak sih foya-foya? Ya tergantung cara memandang ya, karena kalau menurut Donald Trump kalau itu undang-undang itu goal, itu akan memberikan dampak ekonomi growth. Dan ekonomi growth nanti akan memberikan pemasukan gitu. Dua pajak yang akan bertambah juga gitu. Tapi itu tadi dari analisa Congressional Budget Office gitu ya, ini adalah lembaga federal. Jadi bukan partisan punya Republik atau partisan punya Demokrat gitu, ini bukan. Atau lembaga yang opposing kebijakan pemerintah, bukan. Tapi ini adalah lembaga federal yang memang dibentuk khusus untuk membantu Kongres, untuk membantu DPR, dan untuk membantu Senat, untuk menganalisa dampak dari suatu kebijakan yang berhubungan dengan budget. Nah, jadi kredibel nggak? Ya kredibel. Lembaga ini sangat kredibel. Dan lembaga ini mengatakan bahwa kalau rancangan undang-undang ini nanti diundangkan, maka utang atau defisit anggaran dalam 10 tahun ke depan itu bisa mencapai 2,4 triliun US dollar sampai 3,8 triliun US dollar. Dan ini yang dibilang sampai Elon Musk bahwa kalau ini sampai terjadi bahwa ya ini adalah unsustainable utang negara gitu. Jadi utang negara ini nanti udah nggak bisa balik lagi gitu. Which is bener. Karena kalau pengusaha ya gitu, kalau pengusaha jadi ya nggak boleh lebih besar pasar daripada tiang. Tapi sebetulnya praktek ini sudah berlaku dari zaman dulu guys. Dari zamannya setelah Clinton gitu ya. Setelah Clinton adalah orang yang bisa menekan defisitnya itu yang paling kecil. Tapi kemudian setelah itu digantikan oleh George Bush, kemudian dia perang gitu ya. Dia menyerang Timur Tengah gitu ya, menyerang Irak gitu ya. Budgetnya membengkak lagi, ya memang alasannya waktu itu balas dendam ya, karena Twin Tower dulu dibom gitu. Di New York itu Twin Tower itu dibom pada tanggal 11 September 2011 gitu. Jadi dia harus melampiaskan
Pokoknya harus ada yang diserang lah gitu. Itu dulu membutuhkan budget yang besar. Nah, mulai dari situ tuh defisit itu selalu tinggi. Nah, defisit tinggi ini kemarin mencapai gila-gilaan lagi pada saat masa akhir pemerintahan Trump karena ada COVID. Jadi subsidi yang diberikan tuh banyak banget gitu ya. Jadi pada saat COVID itu orang Amerika nggak menderita guys. Orang Amerika tuh malah nggak kerja tapi tetap makan enak. Ya gak enak-enak banget tapi ya terjamin lah gitu ya. Tetap karena dikasih tunjangan-tunjangan terus gitu. Nah itu kemudian bertahan terus sampai zamannya si Biden dan kemudian akan berlanjut lagi zaman Trump gitu. Meskipun jumlahnya berkurang gitu. Tapi yang jadi concernnya Elon Musk atau orang-orang yang pro dengan anggaran yang balance itu adalah bahwa sekarang kan masalah-masa urgensinya udah lewat gitu. Masalah yang paling parah COVID udah lewat gitu. Jadi balikin lagi dong anggaran menjadi anggaran yang rasional gitu. Pengeluaran yang harus dikeluarkan tuh ya jangan jauh-jauh dari pemasukan. Kalau pengeluarannya mau ditambah ya pemasukannya juga ditambah gitu. Jangan ngarepin utang. Utang tuh gini maksudnya guys ya. Jadi kalau misalkan suatu pemerintah, pemerintahnya Amerika gitu, dia mau belanja tapi uangnya nggak cukup ya nanti dia akan mengeluarkan treasury notes atau utang pemerintah gitu. Utang pemerintah itu nanti dijual, bisa dibeli sama perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan atau pemerintah asing gitu ya. Atau kalau misalkan nggak ada beli ya akan dibeli sama Bank Federal. Jadi intinya Bank Federal itu nanti berapapun yang nggak akan laku gitu nanti akan dibeli sama Bank Federal. Kalau treasury notes itu nggak laku. Jadi intinya ya dia tinggal cetak uang aja. Nah, jadi sebetulnya utang di Amerika ini kan dalam bentuk dolar itu nanti yang menanggung seluruh dunia. Karena dolar itu menjadi mata uang internasional. By the way, gara-gara ini Donald Trump concern banget. Jadi dia selalu mengancam negara-negara yang akan meninggalkan dolar. Kenapa? Ya karena dia utangnya banyak banget itu. Jadi dia itu buka-buka utang atau dalam arti dia itu membiayai pembangunan negara Amerika dengan membuat dolar ini dibeli oleh seluruh dunia. Gitu guys. Nah, jadi udah ancam-ancaman sih guys si Elon Musk sama Donald Trump ini. Berarti undang-undang ini sudah disahkan ya sama DPR ya, tinggal nunggu follow up-nya gitu akan disahkan oleh Senat gitu ya. Paling lambat bulan Juli kalau nggak salah. Nah, jadi dalam masa itu Elon Musk ini kencang banget komen-komennya di Twitternya dia. Nah, Twitter ini bukan main-main ya, karena Elon Musk punya 220 juta pengikut guys di Twitter. Juga gara-gara ini dulu dia bisa membantu Donald Trump untuk bisa memenangkan pemilu. Kenapa kalau Donald Trump pada saat pemilu 2020 gitu ya, itu dia di ban di Twitter, di ban di Facebook, dia di ban di banyak media. Tapi setelah Twitter dibeli oleh Elon Musk, kemudian dia support lagi. Ya meskipun Donald Trump tidak aktif di Twitter ya, karena dia sepertinya sudah sakit hati sama Twitter gitu. Jadi ya sekarang namanya X, dia lebih aktif di platform sosial media namanya Truth kayak Twitter gitu. Tapi dari situ banyak di sandur-sandur gitu ya sama Elon Musk, sama banyak di endorse sama Elon Musk. Elon Musk ini di seluruh dunia dia punya ini pengikut, apalagi di Amerika. Nah gitu guys, kita lihat aja kelanjutannya apa yang akan terjadi gitu. Karena ini sudah mulai ancaman-ancaman, jadi yang pertama-tama ngomongnya masih halus-halus itu masih lembut itu masih sopan gitu, sekarang udah mulai ancaman-ancaman. Salah satu ancaman Donald Trump adalah bahwa dia sangat kecewa sama Elon Musk gitu. Jadi dia mau menginvestigasi bisnisnya Elon Musk gitu, bahkan mengancam mau memutuskan kontrak Elon Musk. Karena dibilang Elon Musk lu kan mau hemat ya. Kalau hemat gampangnya pemerintah Amerika putusin aja kontrak lu. Elon Musk kan tersinggung gitu. Jadi Elon Musk tersinggung, ya udah kalau lu putusin kontrak ya putusin aja gitu. Kalau gitu project-project pemerintah yang gue punya juga akan gue grounded gitu. Artinya gue akan jalan itu. Berarti proyek pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan Elon Musk itu adalah SpaceX. Itu adalah mengangkut astronot guys. Mengangkut astronot ke International Space Station. Itu yang ada di luar angkasa. Itu ya saat ini ya paling nggak yang bisa mengangkut di Amerika itu ya cuman SpaceX gitu. Paling nggak kalau ada pesaing-pesaingnya masih dialihkan masih akan jauh gitu ya. Yang paling dekat misalkan Boeing itu masih belum bisa. Atau tergantung sama Uni Soviet gitu dengan Soyuz. Kok jadi kantor kayak gitu ya? Ya ini tadi adalah proyek-proyek yang diancam mau diputus sama Elon Musk itu.
Dan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kenapa ya? Karena cuma Elon Musk dengan SpaceX-nya itu yang bisa mengantar astronot itu ke International Space Station. International Space Station itu apa sih guys? Itu stasiun luar angkasa men. Berat banget ya omongannya. Kayaknya kita mendingan ngomongin jasa palsu kali ya. Nah, tapi kemudian Elon Musk menarik lagi ucapan awalnya, dia dikritik bahwa kalau dia sudah mengirim astronot ke sana, jadi dia harus bertanggung jawab dong nanti pada mulang. Ya, anyway guys, kita tunggu aja gimana kelanjutannya ya, karena Donald Trump is being Donald Trump, yang jelas dia tidak akan mengalah kepada Elon Musk. Demikian juga dengan Elon Musk is being Elon Musk. Dia kalau punya agenda, dia pasti akan kejar terus deh. Seperti kita tahu bahwa dia waktu dia punya agenda, dia mau membeli Twitter, itu dia ajar terus, kemudian sampai dia kebeli, dia punya agenda, dia memenangkan partai Demokrat dan Joe Biden pada tahun 2020. Dia juga terbukti, dia juga pada saat dia memenangkan Donald Trump dalam pemilu 2024 itu juga kejadian. Demikian juga dengan Donald Trump. Jadi ini seperti Clash of the Titan. Jadi gimana menurut lo guys? Apakah menurut lo mereka akan mereda, kemudian kompromi gitu ya, dan baik-baik aja, atau mereka malah semakin memanas gitu? Karena dua-duanya sama-sama keras kepala dan dua-duanya merasa benar dan nggak mau nyerah. Tapi ya kalau ngelihat tipikal dua-duanya sih, kalau menurut gue ini masih panjang guys. Jadi akan masih ada video yang lainnya lagi setelah ini nanti kita bahas. Soalnya kalau kita lanjutkan ini panjang banget. Oke guys, gimana menurut lo? Kalau lo ada opini, lo bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Apakah Elon Musk yang benar atau Donald Trump yang benar untuk politik anggaran Amerika? Tapi ngapain juga ya kita ngomongin anggaran Amerika? Udahlah, pusing. Thank you udah nonton channel. Bye.